Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Arsenal yang berencana menikung Real Madrid dalam perburuan Kylian Mbappe di musim panas ini. Sementara David De Gea yang kontraknya berakhir di MU dirumorkan akan merapat ke Al Nassr. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Arsenal yang tertarik menikung Real Madrid dalam perburuan Kylian Mbappe. Sedangkan MU berencana melepas Mason Greenwood di musim panas ini karena nggak masuk ke dalam skema Erik ten Hag. Arsenal sedang gencar-gencarnya berburu amunisi baru untuk musim depan. Skuad asuhan Mikel Arteta ingin mempersiapkan timnya dengan baik untuk mengarungi Liga Champions. Kini pasukan meriam London dikabarkan mengincar Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Seperti diketahui, pemain asal Prancis ini sedang santer diberitakan akan hengkang. Asalnya Mbappe baru saja ogah memperpanjang kontraknya bersama skuad Le Parisien, sehingga dia akan berstatus bebas transfer di tahun 2024 mendatang. Mendengar hal itu, skuad The Gunners mencoba melakukan gerakan senyap. Mereka akan menawarkan kontrak kepada Mbappe setelah kontraknya habis. Di sisi lain, transfer ini hanya sulit diwujudkan oleh Arsenal. Pasalnya Real Madrid dan Manchester United siap menebusnya dengan mahar besar di bursa transfer kali ini. Masa depan Mason Greenwood masih menjadi tanda tanya sejak dia bebas dari kasus pemerkosaan. Manchester United berencana melepasnya di musim panas ini. Namun pemain 21 tahun ini nggak akan dilepas secara permanen. Skuad Setan Merah akan mencari klub baru yang mau meminjamkannya di bursa transfer kali ini. Pelatih Erik ten Hag enggan melepaskan pemain asal Inggris ini secara permanen. Alumnus Ajax Amsterdam ini masih mempercayai kualitas Greenwood. Maka dari itu, manajer 53 tahun ini memberikan kesempatan untuk sang pemain unjuk gigi di klub lain. Kabarnya sudah ada beberapa klub top Inggris dan Italia yang meminati jasanya. Apalagi rumor tersebut didukung dengan rumor yang beredar baru-baru ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Greenwood sudah mengosongkan rumahnya yang ada di kota Manchester. MU mendapat penolakan dari Atalanta setelah penawaran 31 juta pound sterling dianggap kecil. Bicara soal MU nih, mereka justru enggan mempermanenkan Marcel Sabitzer dan kini sang agen menawarkannya ke Barcelona. Atalanta dikabarkan telah menolak tawaran Manchester United untuk Rasmus Højlund. Sebelumnya, Setan Merah sendiri telah melepaskan penawaran sebesar 31 juta pound sterling. Akan tetapi pihak Atalanta menginginkan Højlund dilepas dengan kisaran 39 juta pound sterling. Harga itu dinilai wajar mengingat Højlund tampil impresif di musim lalu. Striker muda asal Denmark ini mampu menyumbangkan 9 gol dan 4 assist dari 34 laga yang telah dimainkan. Erik ten Hag selaku pelatih menilai jika Højlund jadi solusi tepat di ujung tombak. Sebab pemain berusia 20 tahun itu punya bandrol harga yang murah dibandingkan Harry Kane dan Victor Osimhen. Walaupun telah ditolak, manajemen Setan Merah nggak boleh bergerak lambat. Pasalnya Højlund juga diminati oleh beberapa klub top Eropa termasuk Juventus. Manchester United dikabarkan nggak akan mempermanenkan Marcel Sabitzer di musim panas ini. Itu artinya pemain asal Austria itu dipastikan kembali merapat ke Bayern Munchen. Akan tetapi, menurut laporan dari media sport, Sabitzer enggan untuk kembali ke skuad di Rotten. Alasannya Thomas Tuchel nggak menjamin bakal memberikan menit bermain kepadanya. Oleh sebab itu Sabitzer pun meminta kepada sang agen untuk mencarikan klub baru di musim panas ini. Menurut laporan, sang agen menawarkan kliennya untuk bergabung ke Barcelona. Sebelumnya Blaugrana sendiri sempat tertarik merekrut Sabitzer pada awal tahun kemarin. Sang agen mengungkapkan jika peluang Sabitzer merapat ke Camp Nou Spotify terbuka cukup lebar. Sebab Blaugrana sendiri sedang mencari gelandang baru untuk mempersolid lini tengah mereka. AC Milan kembali mengincar beberapa pemain di bursa transfer kali ini. Skuad asuhan Stefano Pioli berencana mendatangkan Adama Traore dari Wolverhampton Wanderers. Menurut Gianluca Di Marzio, Rossoneri sangat membutuhkan pemain anyar di posisi winger. Pemain asal Spanyol itu menjadi salah satu opsi yang disukai oleh sang pelatih. Seperti diketahui, Pioli sangat menyukai pemain sayap yang punya kekuatan.
Selain itu, Traore juga memiliki kualitas yang baik dalam menyisir melalui sisi sayap dan pendistribusian bola. Peluang dua Diavolo Rosso untuk mengamankan jasanya sangat terbuka lebar. Asalnya, ex-Barcelona itu sedang berstatus tanpa klub atau bebas transfer. Akan tetapi, Traore bukanlah satu-satunya pemain yang dikejar oleh AC Milan. Raksasa asal Italia tersebut juga dikabarkan sedang mengincar Christian Pulisic dari Chelsea. Sergio Ramos berencana untuk kembali ke Sevilla namun mendapat penolakan langsung dari manajemen. Sedangkan David De Gea dirumorkan akan merapat ke Al Nassr setelah kontraknya di MU berakhir pada akhir Juni lalu. Setelah hengkang dari Paris Saint-Germain, Sergio Ramos nggak kunjung menemukan pelabuhan barunya. Menurut kabar, mantan pemain Real Madrid ini tertarik untuk kembali ke Spanyol. Salah satunya, Ramos berencana untuk kembali membela klub pertamanya yakni Sevilla. Sebagai informasi, Ramos sendiri merupakan pemain asli didikan Sevilla. Dia berhasil menembus tim senior pada tahun 2004 sebelum akhirnya dilirik oleh Real Madrid. Akan tetapi, keinginan Ramos untuk kembali ke Ramos Sanchez Pizjuan sulit terwujud. Sebab Sevilla nggak menjadikan Ramos sebagai pemain prioritas mereka di musim panas ini. Kontrak David De Gea bersama Manchester United kini telah berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin. Itu artinya De Gea telah resmi berstatus sebagai pemain bebas transfer. Menurut laporan terbarunya, kiper asal Spanyol ini akan merapat ke Al Nassr. Kabar tersebut diungkapkan oleh salah satu jurnalis kenamaan Arab Saudi yaitu Ahmed Al-Jadi. Jurnalis Al-Istisadlah ini mengatakan jika Al Nassr sedang membutuhkan sosok kiper baru. Laporan itu menyebutkan jika manajemen The Global siap menawarkan gaji fantastis. Saat ini kedua belah pihak sudah mulai melakukan tahap negosiasi. Jika negosiasi ini berjalan baik, De Gea kembali akan bereuni dengan mantan rekan setimnya yaitu Cristiano Ronaldo. Kalau tadi dari kabar rumor, kita masuk ke kabar resmi nih. Ada Aston Villa yang resmi mendatangkan Youri Tielemans dari Leicester City secara bebas transfer. Meskipun kehilangan Tielemans, Leicester City juga nggak mau kalah dengan mendatangkan Harry Winks dari Tottenham Hotspur. Aston Villa berambisi untuk mempertahankan performa impresifnya di musim depan. Gak heran jika klub asuhan Unai Emery ini resmi mendatangkan Youri Tielemans sebagai rekrutan terbarunya. Dengan begitu, pemain asal Belgia tersebut menjadi rekrutan pertama Aston Villa di musim panas ini. Dia didatangkan dari Leicester City dengan status pemain bebas transfer. Di musim lalu, Tielemans merupakan salah satu pemain penting Leicester City. Terbukti dia telah memainkan 37 pertandingan dengan menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Tielemans mengungkapkan alasan mengapa dia memilih Aston Villa. Mantan pemain AS Monaco itu bilang kalau Unai Emery jadi faktor terbesar kepindahannya ke Villa Park. Menurut Tielemans, Emery punya ambisi besar dan tekad kuat membawa Aston Villa tampil lebih apik di musim depan. Di musim lalu saja dia berhasil membawa The Villa finish di urutan ke-7. Raihan itu membawa Aston Villa lolos ke kompetisi Conference League pada musim depan. Terakhir kali skuad The Villa bermain di Eropa adalah di musim 2010-2011 yang lalu. Leicester City telah resmi mengamankan jasa Harry Winks untuk 3 tahun ke depan. Pemain asal Inggris itu ditebus manajemen dari Tottenham Hotspur dengan biaya 10 juta pound sterling. Di musim lalu, Tottenham sendiri meminjamkannya ke Sampdoria selama 1 tahun. Membela skuad Blues Sarriati, dia telah tampil sebanyak 20 pertandingan di berbagai kompetisi. Winks sendiri akan memulai pertualangan barunya bersama Leicester dengan bermain di divisi Championship. Dia merasa antusias dengan kepindahannya ke King Power Stadium. Dalam wawancaranya, Winks antusias bisa mengarungi tantangan barunya bersama Leicester City. Menurut pemain 26 tahun ini, Leicester adalah tim yang tepat untuk dirinya. Dengan begitu, dia akan mengemban tugas berat yakni dengan menggantikan peran James Maddison. Pemain asal Inggris itu sebelumnya baru saja hengkang ke Tottenham Hotspur. Inter Milan resmi merampungkan transfer Marcus Thuram dengan memberikannya kontrak selama 5 tahun. Masih dari klub Serie A, ada Fiorentina yang resmi merilis jersey tandang mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Proses transfer Marcus Thuram ke Inter Milan telah rampung pada tanggal 1 Juli kemarin. Striker berusia 25 tahun itu pun resmi diperkenalkan oleh manajemen Inter Milan. Inter Milan sendiri memberikan kontrak kepada Thuram selama 5 tahun ke depan. Manajemen percaya jika putra dari Lilian Thuram itu akan jadi bomber mematikan di masa depan. Hebatnya Inter Milan gak perlu merogoh kocek untuk bisa menggait Thuram ke Giuseppe Meazza.
Sebab kontrak Thuram bersama Borussia Mönchengladbach berakhir di akhir Juni lalu. Selama berseragam Mönchengladbach, dia telah melesakkan 44 gol dari 134 pertandingan. Sayangnya di musim lalu Thuram gagal membawa skuad tim Holland finish di papan atas Bundesliga. Hadirnya Thuram tentunya akan memperbanyak opsi penyerangan di skuad asuhan Simone Inzaghi. Thuram digadang akan jadi tandem sepadan untuk Lautaro Martinez. Fiorentina resmi mengumumkan jersey tandang mereka untuk musim 2023-2024. Dalam perilisan jersinya, Fiorentina masih menggandeng aparel sebelumnya yakni Kappa. Jersey ini memiliki warna dasar putih dengan corak yang menampilkan grafis bunga. Corak tersebut memiliki warna dasar ungu yang merupakan warna khas dari Fiorentina. Menurut kabar, jersey ini dijual dengan harga murah dari jersey kandang. Para penggemar sudah bisa mendapatkan jersey tersebut dengan kisaran harga €49 atau Rp800.000. Fabregas resmi mengumumkan gantung sepatu pada usia 36 tahun dan kini akan memulai karirnya sebagai pelatih Como Primavera. Sedangkan Kai Havertz yang baru bergabung ke Arsenal nih menjadi pemain dengan gaji termahal, yakni sebesar 330.000 pound sterling per pekan. Cesc Fabregas resmi mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Kepastian tersebut diumumkan langsung lewat sosial media pribadinya pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam postingannya, Fabregas menuliskan jika saat ini merupakan waktu yang tepat untuk pensiun. Dia pun mengapresiasi seluruh kerja kerasnya yang telah menghasilkan beberapa gelar bergengsi. Mulai dari 1 gelar Piala Dunia, 2 trofi Piala Euro, 1 Piala Dunia antar klub, 2 Premier League, 1 gelar La Liga, 1 gelar Europa League, hingga 1 gelar UEFA Super Cup. Fabregas pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya berkarir. Dia beranggapan kalau itu merupakan sebuah pengalaman yang cukup berharga. Pemain asal Spanyol itu pun menambahkan jika pengalaman tersebut membutuhkan banyak pengorbanan dan dedikasi besar. Sebagai informasi, Fabregas sendiri pensiun di usia 36 tahun. Mantan pemain Barcelona itu terakhir kali membela klub Serie B Italia yaitu Como 1907. Usai pensiun, Como pun menunjuk Fabregas sebagai pelatih kepada tim Primavera. Arsenal baru saja menyelesaikan transfer Kai Havertz dari Chelsea. Pemain asal Jerman ini ditebus dengan mahar 70 juta euro dan dikontrak selama 5 tahun hingga 2028 mendatang. Selain harganya yang selangit, Havertz dikabarkan juga menerima gaji yang besar. Menurut Sport Bild, dia dibayar 330.000 pounds atau 6 miliar per pekan. Bayaran tersebut menjadi yang termahal di antara pemain The Gunners lainnya. Nilai tersebut mengalahkan Gabriel Jesus yang sebelumnya memegang rekor dengan gaji terbesar. Ex-pemain Manchester City ini menerima gaji sebesar 275.000 pounds per pekan. Sevilla dikabarkan terlilit hutang sebesar 90 juta euro dan kini berencana akan menjual seluruh pemainnya di musim panas ini. Di kabar penutup, ada Kante yang membeli klub Liga 3 Belgia yakni Royal Excelsior Virtus. Kabar buruk datang dari klub raksasa La Liga yaitu Sevilla. Klub yang baru saja menjuara Europa League ini dikabarkan sedang terlilit hutang senilai 90 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Demi bisa menyelamatkan keuangan klub, manajemen Los Nervionenses mengambil langkah tegas. Bersumber dari Sport Bible, mereka berencana untuk melepas seluruh pemainnya. Langkah tersebut terpaksa diambil agar Sevilla bisa bertahan di kompetisi musim ini. Pasalnya, manajemen menganggap kalau melepas 1 atau 2 pemain saja dirasa nggak cukup membantu. Joseph En-Nesyri, Yassine Bounou, Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel nggak luput dari daftar penjualan. Manajemen pun berencana akan melepasnya di musim panas ini. Dengan kabar ini tentunya jadi kabar yang membahagiakan bagi beberapa klub Eropa. Sebab mereka bisa membeli bintang Sevilla tersebut dengan harga miring dan proses yang cukup cepat. Rafael Leao bakal menggunakan nomor punggung baru di AC Milan. Pemain asal Portugal ini bakal menggunakan nomor 10 mulai musim depan. Sebelumnya di musim lalu nomor tersebut digunakan oleh Brahim Diaz. Namun pemain asal Spanyol itu dikembalikan ke Real Madrid usai masa peminjamannya selesai. Sebenarnya Leao juga ditawarkan untuk menggunakan nomor punggung 7. Kan tetapi Sporting Lisbon ini merasa lebih pede menggunakan nomor yang dia pilih saat ini. N'Golo Kante baru saja memutuskan hengkang ke Saudi Pro League. Pemain asal Prancis ini menerima pinangan dari Al Ittihad setelah kehilangan menit bermain di Chelsea. Ex-Leicester City ini dikontrak selama 3 tahun dan akan menerima gaji 100 juta euro atau 1,6 triliun per tahun. Bayaran besar tersebut membuatnya menjadi tajir mendadak.
Bahkan baru-baru ini Kante dikabarkan membeli klub yang berasal dari Belgia, yakni Royal Excelsior Virton. Klub ini sedang berjuang untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Tim tersebut berpindah kepemilikan dari presiden sebelumnya, Flavio Becca. Dia terpaksa menjual klubnya karena krisis keuangan yang dialami perusahaan dan timnya saat ini. Royal Excelsior sendiri punya nama yang terlalu asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebelumnya, klub tersebut sempat dijebol oleh Marcelino Ferdinand saat melesakkan gol debutnya di Liga Belgia. Bali United menjalani pertandingan pembuka Liga 1 menghadapi PSS Sleman. Dalam laga tersebut, skuad Serdadu Tridatu menelan kekalahan perdana usai diperdaya PSS Sleman dengan skor 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dilesakan melalui Ricky Kawor di menit 48 pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, Bali United gagal melesakkan satu pun gol balasan. Dengan hasil ini, skuad Serdadu Tridatu harus rela berada di dasar klasemen untuk sementara waktu. Berikutnya, mereka akan kembali berhadapan dengan lawan berat, yakni Borneo FC Samarinda. Persebaya Surabaya meraih 3 poin perdana dalam lawatannya ke Kota Solo. Bertanding di Stadion Manahan, skuad Bajul Ijo memperdaya Persis Solo dengan keunggulan tipis 2-3. Persebaya sempat unggul terlebih dahulu lewat penalti Bruno Moreira. Akan tetapi Persis Solo mampu berbalik unggul setelah mencetak 2 gol lewat Moussa Sibde dan Ramadan Sananta. Beruntung Persebaya mampu menyamakan kedudukan lewat gol kedua Bruno Moreira. Gol kemenangan Bajul Ijo dicetak melalui gol bunuh diri Muhammad Fakih Maulana di menit 83. Hasil ini memantapkan Persebaya Surabaya berada di puncak klasemen sementara. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Kita Cerita 2336. Semakin kompetitif Saudi Pro League. Siapa lagi ya guys pemain yang ke Saudi Pro League? Komen di bawah ya, sampai jumpa.